ada keterlibatan DPR yang dilibatkan sebagai bagian pengawasan di Danantara. DPR ini yang menjadi salah satu bagian untuk melakukan uji petiknya lah ya, Nala. Itu harus dilakukan karena sekali lagi ini adalah sumber daya publik. Halo pendengar dan pemirsa RRI, ketemu lagi kita di podcast Boxiar untuk hari ini. Dan saya Rosi yang akan bersama dengan Anda selama beberapa puluh menit ke depan untuk membahas satu topik edisi kali ini. Kita akan bicara tentang menanti kinerja dari Danantara. Dan topik ini sebetulnya sudah cukup banyak diulas, sudah banyak pandangan juga. Tapi penasaran gak dengan pandangan dari pakar ekonomi sekaligus juga dari ombudsman? Nah, kali ini saya datangkan dua tamu yang siap untuk memberikan informasi sekaligus memberikan pandangannya tentang menanti kinerja Danantara. Saya perkenalkan, yang pertama tentu Anda tidak asing pendengar dan juga pemirsa, karena beliau ini cukup aktif dan sering bersama dengan RRI Semarang. Banyak sekali pandangan-pandangan sekaligus juga bagaimana mengedukasi masyarakat terkait dengan aduan-aduan tentang pelayanan publik. Saya perkenalkan, ada Ibu Siti Farida. Beliau adalah Kepala Ombudsman Jawa Tengah. Halo, selamat datang Bu Farida. Terima kasih Mbak Rosi, keren sekali nih studionya. Terima kasih. Ini adalah edisi perdana dari Boxiar. Mudah-mudahan nanti perbincangan kita juga membawa manfaat untuk pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih Bu Farida. Satu lagi yang akan saya perkenalkan untuk Anda pendengar dan pemirsa. Aduh, yang satu ini lama banget gak ketemu. Beliau itu adalah senior saya. Lama banget gak ketemu. Tapi sekarang tiba-tiba sudah menjadi akademisi. Bukan tiba-tiba, karena memang mengawalinya begitu ya. Saya akan temu kangen juga dengan narasumber yang satu ini. Ada Mas Bayu Bagas, adalah pakar ekonomi digital dari UNES. Halo Mas Bay. Halo Rosi. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ketemu sama Mas Bay kali ini. Tapi kita obrolannya agak serius nih Mas. Karena kita enggak lagi ini ya, reunian ya. Iya. Tapi kita belum nanti ya, habis ini ya Mas ya. Pas lebaran. Jadi kita bicara tentang menanti kinerja Danantara. Mas, ini adalah satu topik yang memang hangat banget untuk dibicarakan. Jadi Danantara itu kan memang digadang-gadang bisa mempercepat transformasi ekonomi gitu ya. Tapi di sisi lain memang ada kekhawatiran tersendiri terkait dengan Danantara. Dan Danantara ini sendiri kan telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan Badan Pengelola Investasi ini memang diharapkan bisa menjadi energi masa depan. Nah, Mas Bay, gimana nih? Oke, Danantara ini agak ngeri sih. Saya siap-siap juga agak ngeri karena bicara Danantara ini kan sesuatu yang relatif baru ya di Republik ini ya. Memang idenya tuh bukan ide baru ya. Kalau kita lihat dari praktik beberapa negara, itu mereka sudah cukup lama mempraktikkan model bisnis seperti Danantara ini. Ya, mereka yang kemudian diistilahkan dengan SWF ya, Sovereign Wealth Fund ya, di mana sebuah kekayaan negara itu dikelola oleh badan khusus yang di situ memaksimalkan potensi untuk di negara itu. Tetapi pertanyaan barangkali kenapa Danantara ini kan muncul ya? Saya kira ini merupakan bentuk sesuatu yang dipicu dari bagaimana Presiden Prabowo ini melihat kondisi BUMN yang mungkin selama ini belum dianggap maksimal untuk memberikan potensi profit ke negara. Jadi nanti kita akan lihat ya bagaimana praktek mirip-mirip Danantara di beberapa negara ya. Tetapi saya kira good side-nya adalah ketika Danantara ini muncul, mudah-mudahan ini nanti ini bisa menjadi satu trigger pertama dan utama yang kemudian bisa mengenerate kekuatan negara ini, kemudian dikelola dengan maksimal. Mudah-mudahan ya hasilnya juga bisa maksimal. Ya, ada beberapa pro dan kontra memang nanti kita akan bahas selama podcast ini ya. Tapi tentu saja saya merasa sangat terhormat diundang di sini. Ya, saya sangat senang.
Karena bagaimanapun ketika kita bicara ini merupakan kesempatan kita untuk ada satu kalau kemarin ada beberapa penasihat yang kemudian diundang ke Istana Negara, itu di rapat itu ada beberapa statement menarik ya. Saya kira nanti kita akan bicara tentang itu ya. Okay. Tetapi pengantarnya bahwa Danantara kita harus awali dengan sesuatu yang harapan positif. Ya, bagaimanapun sudah launching, kita dukung. Tinggal nanti pro kontranya kita bahas sedikit ya, karena mungkin tidak cukup waktunya. Tetapi tetap inisialnya itu kita akan positif aja lah, saya kira ya. Oke, Gitu. Baik, Mas Bay, nanti juga kita akan bahas begitu ya, bagaimana kemudian struktur dari organisasi Danantara sendiri, kemudian juga ada hal-hal yang memang dari satu sisi mungkin kita memang harus memandang secara optimis, tapi di sisi lain kita juga harus mengantisipasi bagaimana kemudian masyarakat ini bisa turut serta untuk mengawasi tidak sebetulnya untuk Danantara ini. Ya, kalau kita lihat starting point-nya kan Undang-Undang 1 2025 itu ya. Jadi bagaimana BUMN ini kemudian diubah dalam sisi pengelolaan ya. Salah satunya kalau kita lihat turunannya yang PP 10 2025 itu kita akan melihat bagaimana porsi pengelolaan itu termasuk pengawasan dan seterusnya itu tentu akan ada kemiripan dengan beberapa SWF. Ya, ada yang menyebutnya ini semi SWF ya, semi sovereign wealth fund di beberapa negara. Kita lihat beberapa negara yang juga melakukan praktik semacam ini. Yang paling dekat Malaysia tentu ya. Malaysia itu ada yang namanya Hasanah National Berhad yang kemudian itu mungkin ada irisan-irisan yang mendekati dengan itu. Tetapi tentu saja Malaysia bukan yang pertama melaunching Hasanah. Sebelumnya sudah ada mirip-mirip, tetapi kan menjadi skandal internasional ketika 1MDB waktu itu yang kemudian menyeret beberapa petinggi di Malaysia. Ya, ini yang kemudian hubungannya adalah PR yang harus dijawab di Danantara adalah bagaimana Danantara ini mampu menunjukkan nanti kira-kira transparansi operasional bisnisnya bagaimana, kemudian pengawasannya, kemudian tanggung jawabnya. Yang itu kemudian jangan sampai kasus di 1MDB itu yang di Malaysia itu kemudian terjadi di Danantara. Ya, yang kemarin yang barangkali satu pertanyaan kritis ya terkait tentang Danantara adalah pada hal yang bagaimana Danantara ini bisa survive di tengah kompetisi antar negara dan juga pengelolaan negara di suasana kebatinan politik nasional. Jadi ini yang kemudian PR-nya. Pengaruhnya besar itu pengaruhnya. ya. Ini kan menjadi pertanyaan utama adalah apakah Danantara ini produk bisnis atau produk politik? Ya, ketika kita bicara Danantara ini produk bisnis, oke, ini produk bisnis, tetapi ternyata tidak 100% produk bisnis karena di situ kalau kita lihat beberapa aturannya adalah ada keterlibatan DPR yang dilibatkan sebagai bagian pengawasan di Danantara. Ini yang saya lihat mungkin akan menjadi bisa jadi dua sisi mata uang ya, artinya bisa is good side atau bad side, tergantung nanti kita lihat. Kenapa? Karena kasus di 1MDB yang versi SWF versi Malaysia yang itu ada kena skandal keuangan scam sampai 4,5 miliar US dollar yang waktu itu. Bahkan sekarang progres kasusnya masih berjalan. Itu mereka kemudian beberapa yang terjadi adalah kasus itu akhirnya atau semacam dana pengelolaan negara itu ternyata disalahgunakan dan melibatkan beberapa investasi yang melibatkan perusahaan cangkang ya perusahaan yang semacam semi fiktif gitu ya, kemudian itu ternyata masuk ke dana pribadi yang kemudian memang 1MDB itu tidak melibatkan pengawasan yang lebih intens begitu. Sepertinya itu yang mungkin akan dihindari seharusnya oleh Danantara ya, makanya itu
mungkin ya saya juga wait and see. Kalau di konsep saya sih harus ada persetujuan DPR, harusnya konsepnya begitu ya. Tetapi ketika kita melihat Danantara ini lebih mendekati mirip dengan Hasanah, ya mudah-mudahan ada starting point yang bagus ya. Sebetulnya yang menarik adalah ketika Danantara ini kemudian kita lihat siapa orang-orang yang kemudian dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk menduduki Danantara. Ada irisan politik di situ ya. Kalau kita lihat CEO-nya, kita lihat bagaimana Dewan Pengawasnya, itu kan orang-orang politik semua sebetulnya. Jadi ini menjadi pertanyaan publik ya. Kemudian apakah Danantara ini ya sekali lagi itu adalah produk bisnis atau produk politik? Memang Presiden perlu menanamkan orang kepercayaannya, tetapi tentu pasar itu akan merespon bagaimana nih, ini kira-kira orang kepercayaan Presiden sebagai produk politik itu kemudian mampu men-trigger trust bisnis ya di dunia bisnis, khususnya di dunia bisnis dan juga masyarakat untuk meyakinkan bahwa ini bukan kemudian menjadi, kalau dulu kan BUMN itu dikenal ya, bukan dikenal. Artinya banyak orang yang menganggap dalam tanda kutip ya BUMN itu sapi perahnya politik ya, bahwa ketika dana-dana BUMN itu banyak mungkin akan bisa ada hubungannya dengan partai politik atau ini. Itu rumor-rumor yang beredar. Tentu ini tidak kemudian kita inginkan terjadi di Danantara ya. Tetapi ketika kita melihat bagaimana Presiden Prabowo mengundang Ray Dalio misalnya, mengundang Ray Dalio itu investor kawakan di Amerika Serikat. Ada beberapa hal yang menarik ketika Ray Dalio itu berbicara kemarin di istana. Salah satunya adalah dia mengingatkan betapa peran uang, kemudian utang, dan juga pasar itu menjadi bagian yang penting dan harus diperhatikan oleh Danantara ke depan. Dan juga bagaimana salah satu milestone Danantara yang harus dihadapi adalah bagaimana praktek-praktek korupsi itu harus segera dihilangkan. Saya kira ini awalnya yang bagus karena saya melihat pemerintah ini juga sudah mulai bersih-bersih dari kondisi yang mungkin tidak atau luput perhatian dari pemerintah sebelumnya. Jadi itu awal yang saya kira cukup baik ya di awal ini. Meskipun tetap wait and see, tapi harapannya tentu masyarakat menaruh harapan besar begitu ya Mas. Ini semacam pertaruhan nama baik dari, atau juga bukan hanya sekedar nama baik, tapi masa depan bangsa itu juga termasuk ada di dalamnya Danantara ya. Pengelolaannya besar banget, besar. Karena targetnya kita lihat ya, initial capital yang dibutuhkan itu $20 miliar. Yang kemarin itu launching sekitar $20 miliar. Targetnya itu $1 triliun. Itu kalau memang itu bisa kejadian, itu bisa menjadi salah satu badan pengelola keuangan negara yang terbesar di dunia. Itu yang saat ini yang paling mendekati 1 triliun itu di UAE, Uni Emirat Arab yang kemudian mengelola dana sebesar itu ya. Mudah-mudahan kita tetap wait and see ya, karena konsepnya begini, tapi prakteknya gimana kita juga harus lihat ya. Kalau jokes di Instagram itu 1 triliun US itu berapa nolnya gitu biasanya Mas? Itu kan? Jawabannya. Itu yang dinantikan. Baik, ini nanti kita akan kembali lagi karena saya akan bersama dengan Ibu Siti Farida. Banyak yang sudah disampaikan oleh Mas Bayu Bagas, tapi nanti untuk pendengar dan juga pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Iya, kita masih bicara tentang bagaimana kedepannya untuk Danantara, menanti kinerja Danantara. Dan masih di podcast Boxiar, saya Rosi juga masih bersama dengan Anda. Kalau tadi Mas Bayu Bagas, pakar ekonomi digital dari Universitas Negeri Semarang, sudah banyak bicara di awal begitu, meskipun memang kita juga masih wait and see ya Mas. Yep. Itu masih kita lihat nanti kedepannya seperti apa. Dan ini saya masih juga akan bertanya ini kepada Ibu Siti Farida, Kepala Ombudsman Jawa Tengah. Bu Farida, Danantara itu kan sangat luar biasa, menghimpun dananya itu tadi yang nolnya berapa ya Mas kira-kira itu? Masih PR katanya. Masih PR katanya. Tapi agar bekerja sesuai dengan tujuan begitu. Ini sebetulnya kalau kita bicara tentang masyarakat, tentang warga negara, tentang rakyat, itu tentu ada hubungannya. Tetapi memang kalau kita bicara tentang ada sisi transparansi yang kemudian ditekankan pada saat launching dari Danantara, transparansi ini menjadi salah satu yang disorot juga. Nah, bagaimana kemudian Ombudsman melihat terkait dengan ini? Transparansi untuk Danantara ini. Ya, jadi kita tadi sudah menyimak betul ya, Pak Bayu ini luar biasa. Saya menyimak dalam waktu yang cukup singkat bisa menjelaskan secara sederhana apa itu Danantara. Jadi kami melihat bahwa apapun yang dihimpun oleh Danantara adalah sumber daya publik. Jadi sumber daya publik itu teorinya dalam pelayanan publik itu juga akan sangat menentukan kualitas pelayanan publiknya. Jadi tata kelola sumber daya publik yang baik harusnya berdampak positif atau berkorelasi positif dengan pelayanan publik yang baik. Kita bisa cek misalnya di beberapa negara-negara Skandinavia, ada misalnya Swedia, Denmark, dan semuanya itu adalah sumber daya publik itu bahkan ada persentasenya, itu harus diperuntukkan sekian untuk pelayanan publik atau untuk masyarakat. Nah, dalam konteks ini Danantara kami lihat ini juga sumber daya publik, artinya ada sumber daya negara yang dikelola oleh Danantara yang nanti ada batu uji yang perlu kita tetapkan. Nah, karena ini bulan puasa, Mbak Rosi, saya izin ada satu kalau saya bilang ini ya, satu ungkapan yang sangat baik dari Khalifah Imam Ali radhiyallahu anhu. Dia menyampaikan bahwa ketika mengelola sumber daya publik, maka ada 3 hal yang menjadi catatan. Yang pertama adalah harus yang paling mendekati kebenaran, karena kan kebenaran kan nggak absolut ya, pasti yang paling mendekati tadi, yang tata kelolanya baik, transparan, kemudian juga bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, itu adalah benar secara tata kelolanya. Tapi tidak hanya cukup itu, yaitu yang paling adil. Nah, jadi bagaimana kemudian kita melihat bahwa salah satu problem besar di Indonesia juga adanya ketimpangan antara pelaku-pelaku usaha yang besar dengan pelaku-pelaku usaha yang mikro atau kecil atau mikro. Nah, ada harapan besar juga di sini. Danantara juga bisa menjadi satu yang bisa menciptakan relasi yang lebih adil, karena kita akan bisa lihat beberapa, kita sering melihat ada yang namanya disruption beberapa kelompok-kelompok usaha. Ini kalau enggak dilakukan penyeimbangan relasi yang lebih adil, ini juga akan problem secara umum bagi masyarakat. Yang ketiga adalah yang paling mendekati kepentingan rakyat banyak. Nah itu. Jadi sekali lagi batu uji. Jadi ada 3, paling mendekati kebenaran, paling mendekati keadilan, dan paling mendekati kepentingan rakyat banyak. Nah, salah satu yang menjadi fokus di Danantara memang ada, kami lihat misalnya ketahanan pangan ya, ketahanan pangan, energi, itu kan memang sektor-sektor yang sangat menentukan kepentingan rakyat banyak. Nah, dari sisi itu kita perlu melihat, tidak bisa lepas dari kultur yang melatar belakangnya. Jadi kami contohkan di negara-negara Skandinavia, tempat lahirnya Ombudsman ya, kami kan komparasinya ke sana. Itu bahwa yang namanya pengelolaan sumber daya publik, bahkan kebijakan-kebijakan publik itu sangat terukur pengawasannya, termasuk juga kadang-kadang koreksinya dari masyarakat. Masyarakat bisa melalui, pastinya ada organisasi profesi juga bisa ya, kelompok-kelompok yang memang independen, juga dari pers, dan tidak kalah penting tentunya dari wakil rakyat.
Nah, kenapa wakil rakyat di sana sangat korektif? Karena produk pemilu di negara-negara Skandinavia, terutama Swedia, adalah produk pemilu yang bersih. Dan produk pemilu yang memang betul-betul komitmen keracyatannya sangat teruji. Mereka bergabung di semacam ada yang mengatakan partai buruh yang itu asosiasi dari serikat-serikat pekerja, kelompok-kelompok masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian kita bisa memformulasikan pengawasan yang tadi betul-betul merepresentasikan kepentingan rakyat banyak untuk memastikan benar dan untuk memastikan adil. Nah, di Indonesia sebenarnya kita bicara soal relasi kelembagaan, kita ada lembaga-lembaga pengawas yang bisa menjadi katakanlah tadi ya bagian dari untuk memastikan tadi kebenarannya, kepentingan banyak. Selain dengan DPR, kenapa kami mengatakan tidak cukup DPR? Karena kita paham sistem pemilu kita masih ada banyak catatan, sehingga pengawasan ini penting juga dilakukan oleh lembaga-lembaga auxiliary state, misalnya ada KPK, ada ombudsman, ada lembaga-lembaga independen yang lain yang itu harus ada sinergi pengawasan. Nah, dari titik inilah kemudian secara tentunya masih berproses ya, ini bagian dari ikhtiar positif ya kami sebutkan adalah tadi kalau memang kemudian proses-prosesnya bisa menjamin 3 hal tadi, kita optimis lah ke depan justru itu bagian dari cita-cita yang ada dalam tujuan negara kita, itu memajukan kesejahteraan umum dan kita akan menjadi negara yang adil dan makmur. Tapi tadi kuncinya adalah bahwa sumber daya publik itu harus bisa bahkan ya dikoreksi kalau ada yang tidak baik oleh publik itu sendiri. Nah, publik itu memang tadi kami sampaikan ada banyak banyak pilihannya ya. Tapi paling tidak selain pengawasan yang tadi dari DPR juga sangat penting pengawasan dari masyarakat. Jangan sampai kita sekarang selalu saja menggunakan no viral no justice. Karena kita memang ada problem terkait dengan bagaimana bukan melembagakan ya, mengkanalisasi pengawasan-pengawasan oleh masyarakat yang otentik. Jadi kita ada punya beberapa kanal-kanal. Kami bisa mengatakan bahwa paling tidak secara subjektif mengatakan ombudsman adalah bagian dari pengawasan yang otentik karena kami mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Kemudian kami sampaikan, kami periksa, dan kami lakukan perbaikan kalau ada kekeliruan. Nah, ini yang kami sebutkan dengan otentik. Tapi ada juga pengawasan yang sifatnya preemptif. Ada banyak jurnal-jurnal sebetulnya, ada banyak sistem tata kelola, dan tidak kurang model bagaimana untuk pastikan misalnya tidak ada fraud, tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi hemat kami memang penting, termasuk akademisi, kami pikir juga sangat penting untuk menekankan bagaimana tetap harus ada beberapa model preemptif tadi untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Karena selalu ya rumusnya sederhana, kekuasaan itu korup dan semakin besar kekuasaannya, semakin besar korupnya. Ini nggak boleh jangan denial ya, jangan disangkal. Itu memang rumus yang justru bagaimana kalau kita paham dari itu dari awal, maka tadi preemptifnya dilakukan, pencegahannya dilakukan, dan kalau ada kejadian penindakan harus dilakukan. Jadi penindakan itu adalah pencegahan yang paling efektif. Jadi jangan mengatakan yang penting kita cegah, itu justru tidak. Ketika ada pelanggaran, penindakan itulah kunci dari pencegahan dan preemptif. Mau sebagus apapun pencegahannya, tapi ketika ada pelanggaran, ketika ada penyimpangan nggak ditindak, itu tidak akan berguna. Nah, ini mungkin satu problem dalam tata kelola di kita. Jangankan yang maaf ya Danantara, BUMD aja masih sulit kita menerapkan tadi itu. Nah, kira-kira begitu sih dari kacamata ombudsman, dan tentunya kami di pusat maupun di perwakilan di Jawa Tengah menyambut baik hal ini. Ini adalah bagian dari langkah positif dan hemat kami. Kalau kemudian ini menjadi relasi yang positif dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, itu kan akan hal yang sangat baik. Misalnya kita kadang-kadang kemarin kita baru diskusi soal tata niaga beras misalnya. Ternyata beras itu dari petani itu murah. Tapi kenapa sampai konsumen itu lebih mahal? Ternyata ada 7 rantai yang harus yang harus dilalui dari beras dari petani sampai dengan ke konsumen.
sehingga petaninya nggak dapat untung banyak, tapi konsumennya bengok, loh kok beras mahal. Nah, nanti kita dibenturkan dengan petani. Padahal menurut kami pada posisi-posisi inilah ketahanan pangan itu harus dibangun. Ini baru soal beras, belum lagi soal yang lain. Oke, baik. Ini kemudian saya ke Mas Bayu ya. Mas Bay, kalau tadi Bu Farida sudah menyampaikan setidaknya mendekati kebenaran, setidaknya mendekati keadilan, setidaknya mendekati yang paling bermanfaat untuk masyarakat banyak secara hajat hidup orang banyak. Sebetulnya kalau kita bicara tentang Danantara, apa potensi penyimpangan yang kalau ditinjau dari sisi ekonomi itu mau tidak mau memang kita harus mewaspadai itu. Walaupun ini sekali lagi nantinya harapan kita kan jalannya benar gitu ya Mas ya. Jalannya baik sehingga sesuai dengan misi yang diemban dari Danantara itu ya bisa tercapai gitu. Ya, saya setuju harus ada pengawasan, transparansi. Tapi begini, Danantara ini kan kita bicara tentang SWF, sesuatu yang kemudian pengelolanya udah pada level yang sangat baru. Saya khawatir ini bahkan tidak akan sempat untuk viral, Bu, karena akses ke sana tidak ada. Sama seperti halnya di Malaysia. Malaysia itu tiba-tiba aja ketemu itu kasus itu oleh siapa? Oleh lembaga internasional yang mengawasi. Jadi di US dan Swiss itu artinya menemukan ada transaksi janggal yang kemudian karena badan itu salah satu perbedaannya pengawasan memang yang membedakan 1MDB dengan Khazanah yang sekarang itu pengawasan itu sangat berbeda. Yang 1MDB yang kemudian akhirnya menyeret mantan Perdana Menteri Malaysia itu ke penjara meskipun 1 hari kemudian dibebaskan. Tetapi itu kemudian menjadi skandal finansial yang salah satu terbesar di kawasan Asia Tenggara. Yang kemudian saya kira harus belajar ya. Artinya saya khawatir justru bahkan kalau tadi disampaikan no viral no justice tidak akan sempat viral, Bu, karena akses ke sana tidak ada. Karena cara bermainnya itu mereka by system begitu. Artinya di Malaysia ya, bukan di Danantara ya. Bagaimana mereka ketemu karena itu melibatkan pengawasan internasional antar negara yang kemudian ketika itu diketahui, terdetek dan kemudian akhirnya baru bisa diproses dan prosesnya pun antar lintas negara dan kemudian disambut baik oleh pemerintah Malaysia saat itu yang kemudian berhasil membenahi diri dan ya sebetulnya taruhan terbesarnya adalah bagaimana membangun kepercayaan begitu. Artinya kepercayaan itu kan tadi disampaikan juga ada transparansi, kemudian bagaimana pengelolaan dananya, tata kelola, orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang kemudian kasus kita sekali lagi belajar dari Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia sudah beberapa langkah ke depan terlebih dahulu mereka sempat melaunching semacam itu dan terbukti ada kasus. Yang kasus itu adalah begini, salah satu modus yang saya ketahui ya, saya tolong dikoreksi, adalah bagaimana transfer dana itu ke beberapa perusahaan cangkang yang itu kemudian multi layer gitu. Jadi multi layer itu jadi seakan-akan transaksi wajar, tetapi kalau dianalisa lebih dalam ada transaksi yang mencurigakan. Kemudian yang kedua ada praktek-praktek money laundering atau pencucian uang di situ, di mana ketika pembelian satu entitas itu kemudian bisa intinya akhirnya akan merugikan negara. Masalah yang kemudian berpotensi saya kira di Danantara pertanyaan tadi adalah ketika Danantara ini di konsepnya adalah ada imunitas hukum atau penyelenggara Danantara ini, jadi dianggap nanti ketika terjadi kerugian ini bukan dianggap sebagai kerugian negara. Ini yang kemudian saya juga tidak tahu nanti bagaimana proses pertanggungjawabannya ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa misalnya terjadi rugi misalnya, itu tidak bisa kemudian dianggap sebagai kerugian negara dan tidak bisa diselidik atau dituntut oleh bahkan KPK atau dan lembaga-lembaga di kita gitu. Ini saya juga masih nunggu ini gimana prosesnya, tetapi mudah-mudahan itu berjalan. Yang kemudian sinyalnya adalah ketika kemarin Ray Dalio itu bicara di depan Presiden Prabowo, beliau menyamakan bagaimana kehadiran Prabowo ini dengan Lee Kuan Yew, founding fathernya Singapura, yang kemudian ini bisa menjadi bahasa beliau ya, Ray Dalio sebagai take off point ya. Jadi Indonesia ini dianggap di masa Presiden Prabowo ini bisa berpotensi membawa Indonesia ke
take off point yang kemudian pada level yang sangat berbeda dibandingkan dengan para pendahulunya. Dan kalau kita lihat Lee Kuan Yew itu founding father Singapura yang kemudian dia berstatement begini, saya lebih suka ditakuti oleh rakyat daripada dihormati atau disegani oleh masyarakat. Saya melihat ini sebagai mungkin ya indikasinya bahwa akan ada semacam resistensi bahwa ini harus jalan tanpa ada pengawasan yang terlalu membebani kinerja Danantara ini. Mungkin ya saya sinyalnya seperti itu ya. Artinya mungkin nanti akan ada misalnya kritik-kritik mungkin akan dianggap angin lalu. Mungkin ya saya berasumsi sebagaimana yang disampaikan oleh Ray Dalio itu tadi. Dan bagaimana ketika kita melihat Danantara ini sebagai lembaga yang mudah-mudahan bisa berjalan. Salah satu yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah tujuannya Danantara untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang targetnya 8%. Yeah. Pertanyaannya yang kemudian ini awal dan akhir mungkin yang harus dijawab. 8% itu kemudian siapa yang menikmati kan gitu. Selama ini pertumbuhan 5% dan sampai 5% ini sudah tercapai, tetapi siapa yang menikmati gitu? Masyarakat atas, menengah, bawah, distribusinya tidak merata. Itu yang kemudian kita harus melihat framework itu di awal, sehingga ketika Danantara untung, apa kemudian kontribusinya kepada masyarakat. Saya kira itu yang kemudian bisa menjadi titik balik Danantara ini, mudah-mudahan bisa menjadi hal yang besar. Tetapi saya selalu canda sama teman-teman ini Danantara itu kayak semacam punya si Thanos itu yang kemudian ketika Infinity Stone itu dipakai itu bisa siapapun yang memakai itu bisa sangat powerful ya. Makanya hati-hati nih siapa yang pakai ini. Jangan sampai ini yang pakai ini kemudian bisa membawa ke hal yang sangat baik, tapi bisa di satu sisi bisa membawa ke kehancuran yang mungkin dampaknya tidak kecil. Saya kira gitu. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, nanti kami akan kembali lagi di sesi berikutnya untuk segmen kali ini. Jadi jangan kemana-mana. Saya masih bersama dengan Ibu Siti Farida dan juga Mas Bayu Bagas, pakar ekonomi dari Universitas Negeri Semarang. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Masih di podcast Boksiar untuk edisi kali ini, dan saya Rosi juga masih temani Anda pendengar dan juga pemirsa, masih bersama dengan dua tamu saya, dua narasumber yang juga kita ngobrolnya semakin hot ini sepertinya. Jadi semakin gerah, tapi harapan kita optimisme itu tetap harus dibangun, dipupuk. Tinggal bagaimana nantinya Danantara itu bisa berjalan, dan itu tadi wait and see. Kita menanti kinerja dari Danantara. Saya ke Bu Farida terlebih dahulu sebelum nanti ke Mas Bayu. Bu Farida, dari sisi potensi penyimpangan tadi Mas Bayu Bagas sudah sempat menyampaikan begitu ya. Kemudian kalau menurut dari Bu Farida yang selama ini berkecimpung pada pelayanan publik, pada aduan masyarakat begitu, bagaimana kemudian kita ini bisa menyatukan visi dan misi agar nantinya Danantara itu sekali lagi adalah meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dari seluruh warga negara, bukan hanya untuk pejabat. Kalau kita bicara mau agak tarik mundur ke Malaysia gitu ya, ini skandal finansial ini kan memang disampaikan menguntungkan pejabat, bukan masyarakat di Malaysia begitu ya. Tapi bagaimana dengan Danantara ini? Baik, tadi kami menyimak dari
Pak Bayu juga ya, bahwa oke, sepakat terkait dengan pengawasan secara teknis mungkin pastinya kan bukan KPK ataupun mungkin Ombudsman atau PPATK langsung masuk, tidak, pastinya kan karena tata kelola di Danantara sendiri kan pasti sudah ada sistem anti fraudnya misalnya, atau mungkin di situ juga ada banyak instrumen yang bisa diterapkan, dan hemat kami ini penting dipublikasi kepada publik. Jadi bahwa sistem apa yang digunakan untuk mencegah penyimpangan, atau mungkin sistem anti fraudnya menggunakan model apa. Nah, ini yang hemat kami juga sangat penting untuk teman-teman akademisi ya. Kalau di sini kan kajian ilmiah harusnya disampaikan, karena kita tidak masuk terlalu dalam, tidak, tapi kita harus lihat bahwa standarisasi yang mereka terapkan untuk pengawasan di internal mereka seperti apa. Karena seperti perbankan misalnya, mereka kan punya sistemnya, dan itu juga dipublis. Bahkan kadang menjadi salah satu produk andalannya bahwa kami terpercaya karena kami menggunakan sistem anti penyuapan, sistem anti fraud. Nah, ini yang seperti harus kita dorong di Danantara, sehingga kepercayaan publik itu akan tumbuh seiring dengan kinerja. Nah, yang berikutnya kami juga tidak terlalu ke mikronya, tapi melihatnya begini, bahwa tadi saya masih konsisten dengan di batu uji di awal, bahwa nanti pada satu periode tertentu representasi publik, apakah itu mungkin nanti DPR atau mungkin lembaga-lembaga negara yang lain, itu juga harus bisa semacam melakukan batu uji terkait dengan tadi, apakah ini betul menyejahterakan masyarakat. Apakah betul bahwa ini kemudian dalam sektor-sektor pangan misalnya itu bisa menjamin ketahanan pangan. Ini hemat kami tetap penting dilakukan secara periodisasi. Misalnya mungkin ada RUPS macam-macam kalau untuk yang di perusahaan ya, atau di corporate. Nah, ini juga penting untuk dilakukan semacam bukan semacam evaluasi ya, tapi paling enggak harus ada secara periodik dari DPR, karena yang paling representatif ya dari DPR itu harus melakukan semacam evaluasi atau batu uji untuk mengukur secara periodik, supaya apa? Kalau ada katakanlah tata kelola yang agak keliru-keliru tuh nggak keterusan lah. Ini teknis ya. Dan yang berikutnya, bahwa karena kita juga sangat memahami ya, iklim investasi yang baik itu kan juga produk dari negara yang demokratis, masyarakat yang demokratis. Nah, harus ini kita akui bahwa kita belum sepenuhnya demokratis dalam artian secara substantif ya. Nah, sehingga pengawasan juga belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena kadang yang mengawasi juga menjadi bagian dari punya konflik kepentingan. Nah, ini kan yang perlu dikelola dengan baik, sehingga meskipun mungkin secara katakanlah ada imunitas hukum, tidak selalu dalam artian penegakan hukum tadi ya, tapi paling enggak kita tetap lihat evaluasinya. Misalnya, oh ternyata perlu diganti orangnya nih, atau mungkin sistemnya perlu ada koreksi, atau mungkin sektornya perlu diperbaiki. Nah, kita kan belajar banyak dari Pertamina misalnya. Tata kelolanya sudah sangat baik, itu sudah ada pengawasan, tapi ternyata kan tetap ada potensi-potensi yang fraud seperti itu. Sehingga kembali ke kami ke model negara-negara di kesejahteraan itu adalah bahwa semua sumber daya publik itu harus bisa diawasi, dan juga dalam hal ada penyimpangan harus dikoreksi, terutama untuk tadi kepentingan masyarakat. Bahkan kalau di Swedia itu mereka punya bahasanya, mohon maaf ya mungkin ini nggak bagus, tapi perlu kami sampaikan. Bukan provokatif ya. Di sana tuh ada namanya gerakan menggusur 1%. Yaitu 1% orang yang sangat berkuasa baik di bidang ekonomi itu, sehingga dia bisa bahkan menentukan kebijakan-kebijakannya, bahkan menentukan undang-undang sebagainya. Itu harus bahasanya untuk gerakan itu digusur, yaitu dengan apa? Dengan mayoritas publik hadir dalam bentuk, pertama adalah dalam bentuk pemilu yang demokratis. Kemudian turunannya adalah kebijakan ekonomi yang mau tidak mau pro publik. Nah, ini kan diuji dengan cara apa kita memastikan ada pro publik, karena kita masih ada problem dengan demokrasi kita. Maka paling tidak mau DPR ini yang menjadi salah satu katakanlah bagian untuk melakukan uji, kalau kami katakan mungkin uji petiknya lah ya, itu harus dilakukan, karena sekali lagi ini adalah sumber daya publik.
Nah, kemudian syukur ke depannya misalnya ini secara gradual itu akhirnya menumbuhkan kemandirian bangsa adalah, sehingga kemudian tidak lagi tergantung kepada yang 1%. Makanya kalau kita pernah mendengar gerakan menggusur 1% itu memang sukses ada di Swedia, dan di sana juga badan-badan publik itu mengelola kebutuhan publik juga. Nah, dalam hal misalnya maaf ya, ada yang jadi kadang mereka bisa mengusulkan direkturnya ganti dong karena ini begini-begini. Nah, ini yang iklimnya yang bukan teknisnya ya. Kita mungkin nggak harus sampai bilang ganti ini ganti, tapi paling nggak ada iklim seperti itu yang itu menjadi bagian tak terpisahkan sehingga sumber daya publik itu aman dan betul-betul tadi digunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Ini memang PR dan juga PR ombudsman ya, karena ombudsman adalah bagaimana tadi menciptakan ekosistem masyarakat yang tadi bisa menyampaikan aspirasi dengan baik dan juga tercipta sistem pengawasan secara internal yang baik. Oke. Langkah panjang sepertinya untuk menuju ke sana gitu ya. Kalau kita bicara tentang iklim yang ada di Indonesia, tapi Mas Bay, di era-era sekarang ini kan ada banyak sekali berita yang tampaknya tidak terlalu berpihak ke masyarakat gitu ya. Katakanlah mulai dari mungkin ada kenaikan harga, kemudian ada PHK yang memang karena produk dari perusahaan tersebut sudah tidak bisa berjalan lagi gitu ya. Ada banyak sekali hal-hal yang tidak terlalu enak kita dengar akhir-akhir ini kabar beritanya. Tapi sanggupkah Danantara itu menjadi salah satu pembuka optimisme, pembuka kabar baik nantinya untuk bangsa kita? Kalau kita lihat dari kondisi masyarakat kita sekarang, kalau kita bicara tentang masyarakat itu kan harapannya apa? Mungkin sesederhana bahwa UMKM bisa berkembang, bahwa kesempatan bekerja terbuka lebar gitu, atau juga pendidikan bisa diakses dengan mudah, anak-anak terjamin secara pendidikan itu bisa melanjutkan sampai nantinya bisa mengangkat harkat martabat dari diri keluarga maupun bangsa. Sebetulnya kan kalau kita bicara sesederhana itu dalam tanda kutip yang diinginkan oleh masyarakat, bagaimana kemudian kalau kita kaitkan sama Danantara ini, sisi optimismenya itu untuk masuk ke masyarakat gitu Mas? Oke, jadi bagaimanapun, saya setuju dengan itu ya. Tetapi kan ada kita sudah start mau tidak mau mendukung tidak mendukung itu sudah jalan mengikuti, ya. Harus sudah ada yang artinya sudah launching ya. Artinya sudah kita tinggal proses selanjutnya adalah bagaimana model bisnis yang kemudian akan dipakai. Kemudian model bisnis artinya begini. Saya juga berharap karena Indonesia ini majority kan Muslim ya. Artinya ada model bisnis yang kemudian juga harus mengakomodasi pemilik modal secara keseluruhan. Artinya jangan sampai kemudian Danantara itu nanti misalnya dikelola atau diberikan proyek-proyek yang kemudian bertentangan dengan keinginan majority penduduk di Indonesia yang itu majority adalah Muslim. Misalnya nih ada hal yang mungkin bertentangan dengan syariah misalnya ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Yang kedua adalah kalau kita melihat dengan proses yang terjadi di SWF di negara yang sudah maju di Uni Emirat Arab misalnya, mereka secara rutin dalam memberikan bukti atas transparansi dan akuntabilitasnya adalah mereka memberikan laporan secara berkala, dan itu bisa diakses oleh publik bahkan oleh lembaga antar negara internasional, dan nanti akan bisa dilihat apakah ini pengelolaannya benar, kemudian apakah ini kemudian sudah sesuai dengan target atau tidak, yang memang akan diuji oleh publik, yang kemudian hanya orang-orang yang sangat expert yang juga akan ikut membantu pengelolaan, agar jangan sampai ketika begini. Kemarin kasus yang cukup besar adalah bagaimana yang cukup tinggi di Indonesia dan beberapa kasus di negara lain adalah bagaimana bisa berpotensi mereka memberikan misalnya ini kan memberikan akses langsung memberikan akses langsung ke aset-aset negara. Bisa dimungkinkan misalnya yang BUMN perusahaan-perusahaan yang di BUMN itu bisa di undervalue dan kemudian bisa dalam tanda kutip dijual ke asing tanpa ada satu proses transparansi yang kemudian kita bisa akses selaku masyarakat umum gitu. Nah, itu yang kemudian harus diterjemahkan sebagai salah satu bukti bagaimana mereka bisa transparan adalah
itu ada laporan berkala yang secara detail dan itu harus terbuka. Entah misalnya pengelolaannya misalnya itu harus dengan metode dalam tangan besi begitu. Tetapi kalau itu transparan, kemudian bisa diakses, kemudian siapapun bisa melihat kejanggalan dan ada channel untuk bisa melaporkan atau memberikan umpan balik, kemudian action selanjutnya, dan dari Presiden juga ada komitmen, ya mudah-mudahan itu kita berada di jalan yang benar. Mudah-mudahan. Oke, baik. Mas Bayu, terima kasih sudah Sama-sama. ngobrol di Menanti Kinerja Danantara. Bu Farida, terima kasih sudah hadir di studio podcast RRI yang kita memang sama-sama masih menanti begitu bagaimana kinerja Danantara ke depannya. Tapi harapan kita bahwa preemptif, kemudian juga pengawasan, transparansi itu bisa dilakukan agar visi dan misi Danantara bisa tercapai. Pendengar dan juga pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Boxiar kali ini. Saya Rosi, pamit undur diri.